Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Rising Star kalah dari yang berpengalaman. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020, tepatnya pada babak perempat final. Pertandingan ini sendiri melibatkan pertarungan antara Grandmaster Wesley So menghadapi Grandmaster Jan Krzysztof Duda, yang dimana pertandingan antara keduanya berlangsung selama 26 match. Dan di tarigan catur akan ditampilkan match ke-17. Pertandingan ini sendiri berlangsung pada tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wesley So menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3133, dan Wesley So ini berkewarganegaraan Amerika Serikat menghadapi Jan Krzysztof Duda yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2992, dan Duda ini berkewarganegaraan Polandia. Wesley So memulai permainan dengan pion menuju D4, dan balasan yang tidak cukup lazim yang dilakukan oleh Duda adalah dengan pion menuju C5. Tampaknya pembukaan ini memang jarang ya dilakukan oleh para pemain Grandmaster, namun kita lihat bagaimana situasi dalam permainan ini tepatnya pada babak middle game ya. Pion D5 dan langkah dari Wesley So ini membuat permainan ini masuk dalam pembukaan pertahanan Benoni tua. Pion E5, pion E4, dan pion D6. Nah, dengan langkah pion D6 ini, maka pembukaan ini berubah dari pembukaan pertahanan Benoni tua menjadi pembukaan semi Benoni. Kuda C3, pion G6, persiapan Fianchetto gajah ya, oleh hitam. Pion H4, gajah H6. Pion H5, gajah pukul gajah di C1, dan menteri pukul gajah di C1. Pion G5, di sini hitam memutuskan untuk menolak ya pertukaran pion yang diinginkan oleh putih. Kuda G menuju E2, kuda H6, kuda G3, dan di sini hitam lebih memilih melakukan rokade pendek walaupun pertahanan sayap rajanya cukup terbuka. Namun melihat bahwa pion hitam yang ada di petak G5 ini cukup solid, maka dari itu hitam berani untuk memutuskan rokade pendek atau rokade sayap raja. Gajah D3, pion A6, pion A4, pion B6, kuda D1, benteng A7, kuda E3, raja H8. Menteri D2, jadi di sini kelihatan ya, putih bisa rokade pendek atau rokade panjang. Tergantung bagaimana Wesley So menginginkan situasi pada babak akhir. Namun jika kita melihat pertahanan dari Duda yang cukup solid, maka kemungkinan besar putih akan melakukan rokade pendek ya. Kuda D7, pion C3, kuda F6, dan di sini putih melakukan langkah pion B4. Di sini menurut analisa komputer kita lihat bahwa langkah pion menuju B4 ini adalah langkah yang kurang akurat ya. Di sini analisa komputer menyebutkan bahwa ada langkah yang lebih bagus dalam posisi seperti ini, yaitu dengan melakukan langkah pion F3. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini. Kuda F menuju G8, rokade pendek,
kuda E7, menteri C2, pion C4, kuda pukul C4, pion F5, pion E pukul F5, kuda pukul F5 dan seterusnya ya. Kita kembali, namun di sini melakukan langkah pion B4, mencoba untuk langsung membongkar ya pertahanan sayap menteri dari hitam. Jadi menyerangnya mencoba dari sisi sebaliknya dari raja oleh putih. Kuda F menuju G8, pion A5, pion C pukul B4, dan pion C pukul B4. Pion B5, menahan laju pion yang ada di lajur B agar tidak semakin maju ya. Benteng C1 menempatkan benteng pada lajur C untuk mencoba menusuk ke pertahanan sayap menteri dari hitam. Kuda E7, rokade pendek oleh putih. Akhirnya putih melakukan langkah rokade pendek ya. Gajah D7, benteng C3. Ada opsi bagi putih untuk menempatkan kedua benteng di lajur C. Betul saja, karena hitam melakukan langkah benteng menuju C7, maka putih menempatkan kedua bentengnya di lajur C. Benteng pukul benteng di C3 dan menteri pukul benteng di C3. Menteri A8, menteri C7. Kita lihat sebenarnya langkah dari Wesleyso ini cukup riskan. Namun ternyata menurut analisa komputer, langkah ini memang salah satu langkah terbaik. Walaupun hitam selanjutnya membalas dengan benteng menuju C8. Ternyata langkah ini pun walaupun kita lihat bagus, namun inilah menjadi penentu kemenangan dari Wesleyso. Kita lihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya akan terjadi. Kita lanjutkan ya dengan menteri pukul gajah, dan di sini hitam mendapatkan benteng putih dengan tempo skak ya. Raja pindah, kita lihat. Di sini hitam jelas unggul perwira, di mana putih mendapatkan gajah, sedangkan hitam mendapatkan benteng. Namun melihat dari serangan putih, yang dimana menteri putih sudah masuk ya ke dalam baris 7 dari hitam, maka ini cukup berbahaya. Dan dalam situasi seperti ini, hitam justru memutuskan melakukan langkah menteri menuju F8. Ini adalah langkah yang sangat disukai oleh Wesleyso, sehingga Wesleyso melakukan langkah menteri pukul pion. Jadi tujuannya adalah untuk membuat kuda hitam ini berada dalam situasi tidak nyaman. Dan di sini hitam lebih memilih memindahkan kuda menuju petak G6. Tujuannya adalah ingin agar menteri putih pukul menteri hitam dan kuda pukul menteri. Namun sayangnya Wesleyso tidak melakukan hal tersebut. Wesleyso ingin mendapatkan keuntungan materi, yaitu mendapatkan kuda hitam dengan melakukan langkah menteri skak ke F6. Dan di sini hitam melakukan langkah menteri menutup, dan akhirnya menteri pukul menteri dengan tempo skak di G7, raja pukul menteri, dan akhirnya putih mendapatkan satu kuda. Dan pion F pukul G6. Nah, dalam situasi seperti ini, jelas ya, putih lebih enak dari segi perwira. Gajah dan dua kuda menghadapi benteng dan kuda membuat putih lebih unggul di babak akhir ini. Namun kita lihat bagaimana cara putih untuk memaksimalkannya menjadi kemenangan. Kuda E2 dengan tempo mengancam benteng hitam. Benteng hitam pindah ke A1. Pion D6, kita lihat dua langkah lagi, pion putih promosi. Bagaimana cara hitam untuk mengantisipasinya? Dengan kuda menuju F7. Pion D7, selangkah lagi promosi. Namun petak promosi dari pion tersebut masih dilindungi oleh kuda hitam. Jadi untuk sementara pertahanan dari hitam masih aman ya. Benteng menuju A3,
ingin mendapatkan gajah putih pindah ke petak C2. Raja F6. Jadi di sini hitam ingin mengejar pion putih ya. Kuda D5 skak. Raja menuju E6 dan pion putih tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, putih harus menyiapkan opsi lain dengan kuda skak di C7 dan setelah raja pukul pion di D7, maka kuda pukul pion di A6. Kuda D6, kuda C5 skak, raja E7, gajah B3, pion H5, pion A6. Kita lihat sekarang pion putih yang ada di lajur A, 2 langkah lagi promosi. Dan ini mungkin saja jadi penentu kemenangan Wesley So pada laga ini. Pion G4, kuda C3, raja F6, kuda D5 skak, raja G5, kuda C3, pion H4, dan coba para pecinta catur sekalian tebak langkah apa yang dilakukan oleh putih yang membuat hitam menyerah. Cluenya adalah langkah ini adalah langkah yang cukup konyol, tetapi justru langkah ini memberikan multifungsi yang banyak bagi Wesley So untuk memenangkan permainan. Langkah apakah itu? Langkah itu adalah gajah menuju A4. Mengorbankan gajah tetapi dampaknya sangat besar. Coba kita analisa ya satu persatu. Langkah demi langkah apa yang bisa dilakukan hitam di posisi seperti ini. Mengapa Duda sampai memutuskan untuk menyerah? Yang pertama ya, jika pion pukul gajah, maka jelas pion putih menuju A7. Dan pion ini tak akan bisa diselamatkan. Kita kembali. Nah, dalam posisi seperti ini, jelas respon hitam terbaik adalah dengan kuda menuju petak C8. Namun jika situasi seperti ini, maka jelas putih akan melakukan langkah kuda pukul pion dengan tempo mengancam benteng. Dan setelah benteng misalkan berpindah ya, misalkan di sini berpindah ke petak yang aman, yaitu petak A2, misalkan dengan tempo mengancam pion putih. Namun tidak masalah bagi putih, dan putih coba terus melanjutkan aksinya dengan kuda menuju petak D6. Dan di sini tentu saja balasan dari seorang Duda adalah kuda menuju petak A7. Dan dalam situasi seperti ini jelas ya, balasan dari putih cukup simpel aja dengan pion menuju petak B5. Apalagi balasan dari hitam dalam posisi seperti ini. Misalkan benteng menuju petak D2 untuk mengancam kuda. Maka di sini jelas kuda mengambil langkah tempo skak aja ya. Misalkan raja mengejar, maka pion ancam kuda. Lihat posisi dari kuda sudah terjepit. Misalkan kuda menuju C8, pion kejar kuda. Dan jelas putih akan mendapatkan promosi. Jadi memang dalam situasi gajah ke A4 ini, kita lihat bahwa putih memang akan menang dari berbagai langkah yang akan dilakukan oleh Duda. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Kemenangan yang sangat bagus dari Wesley So yang membuat dirinya lolos ke babak semifinal dan akan bertarung dengan Super Grandmaster top lainnya. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.